BMKG, gelaran MotoGP Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat baru saja berakhir. Indonesia sukses menjadi tuan rumah ajang balap tingkat dunia MotoGP setelah terakhir menjadi tuan rumah di tahun 1997. Tentu saja kita bangga dengan penyelenggaraan event tersebut. Sobat masih ingatkan? Ada yang menarik terkait cuaca pada gelaran MotoGP yang lalu. Ya, perlombaan sesi MotoGP sempat ditunda selama 75 menit dari jadwal semula akibat adanya hujan lebat yang disertai kilat dan petir. Bahkan sambaran petir pada trek sempat terekam di salah satu kamera. Karena penundaan tersebut, tentunya sobat yang menyaksikan MotoGP bertanya, apakah BMKG berperan dalam gelaran MotoGP Mandalika? Dan fenomena cuaca apa yang menyebabkan terjadinya hujan saat MotoGP berlangsung? Nah, pada episode kali ini kami akan mengajak sobat untuk mengenal layanan cuaca khusus MotoGP Mandalika dan faktor yang menyebabkan terjadinya hujan saat event berlangsung. Pada event nasional dan atau internasional, BMKG dapat menyediakan layanan informasi cuaca khusus atau Special Weather Services. Layanan informasi cuaca khusus ini melayani berbagai sektor seperti pertambangan, pariwisata, olahraga, dan lain sebagainya, yang tentunya disesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan pengguna. Untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika, BMKG menyediakan informasi cuaca melalui portal khusus dengan alamat berikut. Pada portal ini, BMKG menyediakan beberapa informasi, di antaranya yang pertama, Special Weather Advisory, yang berisi informasi cuaca aktual berdasarkan observasi cuaca petugas di lapangan, termasuk kondisi kebasahan lintasan serta prakiraan cuaca 1 sampai dengan 2 jam ke depan. Informasi ini diperbarui secara berkala tiap jam, namun update bisa lebih singkat jika terdapat perubahan cuaca yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah Automatic Weather Stations. BMKG memasang 3 stasiun cuaca otomatis pada sekitar Mandalika, sehingga memudahkan pengguna untuk memonitor cuaca terkini yang diupdate tiap menit. Selanjutnya yaitu citra radar cuaca. BMKG menyediakan citra radar cuaca sekitar wilayah Mandalika yang dapat memonitor sebaran hujan dengan update tiap 10 menit. Kemudian terdapat citra satelit cuaca. BMKG menyediakan citra satelit inframerah sekitar wilayah Mandalika dengan update tiap 10 menit, sehingga dapat memonitor sebaran awan konvektif. Selain itu juga terdapat perakiran cuaca harian yang berisi rangkuman cuaca selama 24 jam untuk hari ini dan 3 hari ke depan. Serta perakiran cuaca per jam yang berisi perakiran cuaca tiap jam untuk hari ini dan 3 hari ke depan dengan unsur suhu dan kelembapan udara, angin, serta kondisi cuaca. Jika sobat saksikan perlombaan secara menyeluruh, hujan tidak hanya terjadi saat sesi perlombaan utama berlangsung saja, tetapi juga terjadi menjelang perlombaan utama dan sesi latihan pada hari sebelumnya. Berdasarkan data observasi citra satelit, radar cuaca, dan data AWS atau Automatic Weather Station di sekitar lokasi sirkuit Mandalika tanggal 20 Maret 2022, hujan dengan intensitas sangat ringan berskala lokal terjadi di sebagian sirkuit Mandalika mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Pada siang hingga menjelang sore hari, kondisi hujan semakin meluas dengan variasi intensitas sedang hingga lebat, terutama pada periode pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kemudian intensitas hujan cenderung menurun hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Selama periode tersebut, curah hujan terukur mencapai 25,4 mm. Potensi cuaca hujan dengan disertai kilat atau petir telah disampaikan beberapa hari sebelum waktu perlombaan. Karena pada skala atmosfer yang lebih luas, Prakirawan BMKG memantau keberadaan bibit siklon tropis dan pada pagi hari tanggal 20 Maret 2022 tepat berada di Samudra Hindia sebelah selatan Pulau Lombok. Keberadaan bibit badai tropis ini menjadi salah satu pemicu tumbuhnya awan-awan cumulonimbus yang menyebabkan hujan lebat disertai kilat atau petir. Di mana berdasarkan analisis citra satelit cuaca dapat diidentifikasi bahwa pada saat kejadian hujan di Mandalika, terpantau aktivitas awan cumulonimbus di sekitar wilayah Lombok bagian selatan. Namun demikian, pergerakan dari bibit badai yang semakin ke arah barat daya menjauhi wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta intensitas yang semakin menguat,
mampu menarik massa udara di sekitarnya menuju ke pusat badai tropis. Sehingga intensitas hujan di sekitar wilayah Pulau Lombok bagian selatan semakin sore semakin menurun. Kondisi cuaca yang mulai membaik ditandai dengan intensitas hujan yang turun menjadi hujan ringan pada kisaran pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini membuat perlombaan MotoGP dapat berlangsung pada pukul 16.15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan hujan ringan masih terjadi sepanjang perlombaan MotoGP. Sobat, itulah tadi kondisi cuaca pada gelaran MotoGP minggu lalu. Nah, bagaimana dengan prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Demikian Sobat informasi tentang layanan cuaca khusus untuk event MotoGP Mandalika. Semoga informasi tersebut dapat memberikan pengetahuan baru bagi Sobat semua. Kami senantiasa menghimbau Sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman web kami di www.bmkg.go.id atau melalui kanal sosial media kami di @info_bmkg di Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Berta Dwi Sanditya. Salam sehat dan sampai jumpa.